Balasan kecil untuk si Tuan Angku 2. Dalam kamar mandi. Sudah, ujar Jovita setelah ia merapikan pakaiannya. Tetapi Leon tiba-tiba ingin muntah dan wajahnya memerah, padahal mereka sudah keluar dari kamar mandi. Ia menarik tangan Jovita ke arah wastafel di kamarnya. Oh, aku tahu lagi rahasianya. Dia orangnya jijikan. Hara membatin. Jovita hanya mengikuti kemana Leon melangkah. Ayo kita cari sekali lagi, ujar Leon. Ia terlihat putus asa. Jovita pura-pura ikut sibuk mencari kunci. Sampai bangkotan, kamu tidak akan menemukannya. Karena aku menyembunyikannya di tempat paling aman. Jovita membatin. Sesekali ia tersenyum puas melihat wajah frustasi Leon. Kemana sih kunci sialan itu? Aku mau mandi, ucap Leon kesal. Tiba-tiba menatap Jovita. Ada apa? Aku sudah mandi, ujar Jovita membuang muka. Ia paling takut hal urusan mandi berdua. Kamu harus mandi lagi. Kagak, mandi sekali saja. Tadi aku sudah malas, apalagi disuruh mandi lagi. Kamu saja yang mandi. Ia membantah. Jovita Hara, masalahnya kamu dan aku terikat. Ayo, jangan membantah. Ia menyeret tangan Jovita. Ia membuka pakaiannya dan Jovita berdiri di sampingnya. Kamu lihat apa? Tanya Leon saat Jovita tiba-tiba maju ke depan dan menatap Dede juniornya. Apa dia hanya sebesar itu? Apa? Leon menyingkirkan busa sabun dari matanya, menatap ke arah Jovita dengan wajah terasa terbakar. Wanita itu menatap serius ke aset pribadinya. Tadinya aku pikir lebih dari itu, ujar Jovita mengomentari senjata pamungkas milik Leon. Singkirkan matamu. Dia sebesar itu saja. Kamu sudah kesakitan, kata Leon. Wajahnya terasa terbakar saat Jovita meledek barang miliknya. Ia mendorong badan Jovita agar membelakanginya. Ia melihat ke arah senjatanya sendiri, menimang perkataan Jovita. Kecil apaan? Sebesar ini dibilang kecil. Dasar anak kecil, ujar Leon kesal. Jovita tertawa licik. Ia mengeluarkan balasan balik dari mulutnya. Itu karena kamu melakukannya dengan kasar, makanya sakit. Bukan karena... Apa kamu ingin mencobanya lagi, ha? Leon murka saat juniornya jadi bahan olok-olokan Hara. Ia tidak tahu kalau para lelaki paling tidak suka dihina dan direndahkan bagian keperkasaan mereka. Ayo, kamu mau coba lagi? Leon menatap tajam padanya. Tidak, aku penasaran saja melihatnya secara langsung. Tapi ternyata... Ia sengaja menggantung ucapannya agar Leon penasaran. Berhenti menghina milikku. Sekarang kamu mandi, agar otakmu jangan menghina terus. Leon menariknya, menyiram sampai ia kelagapan. Tapi ia tertawa puas saat Leon kesal saat ia meledek senjatanya. Bagaimana rasanya kalau dikatai dan dihina? Tidak enak kan? Begitu rasanya saat kamu menghinaku, ucap Jovita dalam hati. Ini, buka pakaianmu. Otaknya sudah jernih kan? Jangan ulangi lagi, ujar Leon, mendengus kesal, memberikan gunting untuk melepaskan pakaiannya. Tetapi, lagi-lagi, ia pakai handuk Jovita tidak seperti biasanya. Ia menatap Leon dari atas sampai bawah. Matanya lagi-lagi menyelidik. Apalagi yang ingin kamu hina? Luka guratan panjang ini. Ini saat ada orang gila yang mau mengambil ginjal saya, kata Leon, terlihat sangat jengkel. Saat Jovita menatapnya dengan tatapan aneh. Ada apa dengan wanita ini? Kenapa dia melihatku seperti itu? Bikin aku kehilangan kepercayaan diri saja. Gumam Leon, buru-buru membalut tubuhnya dan membelakangi Hara. Jovita membuka pakaiannya di depan Leon. Kamu juga dadanya rata.
Bokongmu kecil. Kamu juga jelek. Ujar Leon. Tiba-tiba membalas Jovita seperti anak kecil yang tidak terima dihina temannya. Jovita sebenarnya ingin ngakak, tapi ia menggigit bibir bawahnya menahan tawa. Ia tidak ingin Leon sadar kalau ia ingin balas dendam. Untungnya, kunci yang ia sembunyikan dalam braknya tidak terjatuh saat ia membuka pakaiannya. Tidak apa-apa, milikku memang alami. Aku suka yang alami daripada punya yang gede tapi semua palsu. Dan berbahan plastik kan lebih ngeri. Apalagi saat kamu sedot. Air susunya sudah racun masuk mulut. Bagaimana? Ujar Hara menatap Leon dengan senyum miring. Tujuan omongannya untuk kedua wanita dayang-dayang Leon, Salsa dan Sabrina, yang cantiknya kebangetan, tetapi semua hasil permak, hasil dari oplas. Sudah, kamu cerewet, sok tahu. Leon menarik tangannya lagi ke depan lemarinya. Saat Leon memakai baju, juga ia terus saja melakukan keusilannya, masih menatap ke arah aset milik Leon. Leon sampai kesal dibuatnya. Jangan menatapnya seperti itu. Mendorong tubuh Hara ke depan lemari dan memepet tubuhnya dengan geram. Saat Leon mengincar bibirnya, Hara memegangi perutnya lagi. Oh, perutku sakit lagi. Aku hanya ingin melihat pakaian buat aku mana? Tanya Hara. Leon melepaskannya. Phew, hampir aku jadi santapannya lagi. Ucapnya dalam hati. Ini pakaian bagian dalamnya. Kamu pikir kamarku menyimpan dalaman wanita? Terus aku harus pakai ini saja. Terus bagaimana kalau anak buahmu melihatnya? Ujar Jovita memegang dadanya. Gayanya dibuat sok lebay. Merepotkan. Tunggu sebentar. Ia mengambil ponselnya, menekan nomor anak buahnya. Bawakan tote bag yang di bagasi mobil yang dari hotel. Baik, bos. Tidak berapa lama, bag besar diberikan padanya. Jovita dengan sikap ceria mencoba semuanya pakaian yang dibawa anak buah Leon. Ia sengaja bolak-balik mencoba pakaian yang ada di dalam tote bag itu ke arah kaca. Otomatis, tangan Leon ikut keseret-seret dan mengikuti langkah Jovita. Kamu bisa berhenti gak? Kamu membuat kakiku pegal karena kamu bolak-balik. Ujar Leon, mulai merasa sangat jengkel. Dalam hati, Jovita ngakak. Aku hanya ingin mencoba, kira-kira mana yang bagus. Ujar Jovita, lagi-lagi ia menarik dress warna hijau. Lagian, kenapa kamu selalu beli pakaian yang begini-begini saja sih? Kamu berhenti. Diam. Itu sudah bagus yang kamu coba. Jangan diganti lagi. Ujar Leon, memegang batang lehernya. Hara benar-benar membuat hampir terkena stroke. Kamu tutup mata. Aku mau buka handuk. Ucap Jovita. Aku sudah melihat setiap jengkal dari tubuhmu. Tidak ada yang menarik. Sudah, pakai bajunya. Dasar kurang ajar. Tidak ada yang menarik. Tapi kenapa kamu memelukku setiap kali mau tidur? Kata Jovita dalam benaknya. Awas saja kamu hari ini. Katanya bertekad lagi. Jika kamu melihatku, aku sumpahin matanya bintitan dan mulutnya ngences setiap hari. Ujar Jovita. Leon mendengus kecil saat mendengar sumpah konyol dari mulut Jovita. Dasar anak kecil. Ucap Leon. Ia tidak menutup matanya, tapi mengalihkannya ke arah lain. Aku sudah pakai bajunya. Sekarang aku lapar. Akan aku suruh dibawa kemari. Tangan Leon meraih ponsel miliknya. Aku tidak mau makan di sini. Aku mau makan di dapur. Ujar Jovita bertingkah. Tidak usah banyak permintaan. Turuti saja perintahku. Bosan menuruti perintahmu terus-terusan. Disuruh tidur padahal baru bangun. Dipaksa mandi padahal sudah mandi. Dipaksa pakai baju ini padahal tidak suka. Dipakain borgol seperti ini tetap harus diturutin. Otoriter banget sih kamu. Ujar Jovita. Leon menghiraukan omongannya. Aku pengen makan mie instan. Ingin masak sendiri.
kata Jovita memutar otak licik. Jovita Hara, saya tidak mau. Leon menggertakkan giginya. Mulai membewek bibir maju ke depan 3 senti dan mulai mengeluarkan suara tangisan. Kamu tega banget. Kamu jahat banget. Aku minta makan. Kenapa itu saja tidak boleh? Bibi, apa? Hanya makan mie instan tidak boleh di rumah ini? Tentu saja, ia berakting seperti itu saat ia melihat Biatin dan anak buahnya datang mendorong menu makan untuk mereka. Apa? Tentu boleh, Non. Bibi yang masakin. Aku ingin masak sendiri, karena ini hari ulang tahunku. Baiklah, ayo kita lakukan. Ujar wanita itu. Matanya menatap Leon. Masalahnya, dia merantai tanganku, Bi. Mungkin dia akan merantai kakiku juga, Bi. Jovita pura-pura menangis seperti anak kecil lagi. Biatin menatap Leon dengan mulut menganga. Baiklah, baik. Ujar Leon menggertakkan gigi, menahan kesal. Bagus, kamu harus mendapat balasan dariku agar bisa merasakan bagaimana kalau kamu dikerjain dan dipaksa. Ucap Jovita dalam benaknya. Ia menarik tangan Leon ke dapur.